Gubernur Lampung, Arinal Junaidi melakukan kunjungan kerja ke PT Pertamina Geothermal Energy atau PGE area Ulu Belu, sekaligus memberi motivasi petani kopi binaan perusahaan tersebut di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Kamis 18 Juni 2020. Petani kopi ini akan dijadikan proyek percontohan pilot proyek implementasi Kartu Petani Berjaya atau KPB di sektor perkebunan. Menyusul dijadikannya Kabupaten Tanggamus sebagai pilot proyek pengembangan komoditas kopi, lada, dan peternakan. Pada kunjungan di lokasi pertama, Gubernur Arinal mengunjungi rumah belajar uji mutu kualitas biji kopi di Pekon Sukamaju, Kecamatan Ulu Belu. Sekaligus berinteraksi dengan para petani, lokasi ini merupakan CSR binaan PT Pertamina Geothermal Energy atau PGE area Ulu Belu. Kunjungan Gubernur Arinal tersebut turut didampingi Bupati Tanggamus Dewi Handajani dan Jenderal Manajer PT PGE area Ulu Belu Mawardi Agani. Pada kesempatan itu, Gubernur Arinal memberi motivasi sekaligus membangkitkan semangat para petani kopi dan bersama-sama melakukan perubahan. Hal ini juga untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Arinal juga mendorong agar petani di Kabupaten Tanggamus tidak hanya fokus terhadap komoditas kopi, tetapi juga komoditas lainnya seperti lada serta sektor peternakan. Hal ini juga yang memicu Gubernur Arinal ingin menjadikan Kabupaten Tanggamus sebagai pilot proyek di sektor perkebunan. Apalagi disampaikan Arinal ditambah dengan adanya program Kartu Petani Berjaya atau KPB nanti akan memberikan kesempatan untuk kredit usaha rakyat atau KUR bagi para petani. Program KPB ini nantinya juga akan membantu para petani diantaranya meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan, mengatasi kebutuhan sarana produksi dan pemasaran hasil. Untuk itu, Arinal meminta dibangun sinergitas antara pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah Kabupaten Tanggamus dan PT PGE area Ulu Belu serta pihak terkait lainnya untuk mewujudkan rakyat Lampung berjaya. Pada kesempatan itu, Arinal juga menyebutkan Kabupaten Tanggamus juga akan melakukan sinergitas bersama Kabupaten Lampung Barat dengan membuka akses jalan Tanggamus Lampung Barat. Sementara itu, Bupati Tanggamus Dewi Handajani menyampaikan kedatangan Gubernur Arinal akan membuat banyak program-program yang akan diberikan kepada Kabupaten Tanggamus. Dewi melanjutkan akan berkontribusi penuh dan mendukung dijadikannya Kabupaten Tanggamus sebagai pilot proyek dari pengembangan komoditas kopi, lada, dan juga sektor peternakan. Semoga program ini akan dapat menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus dan mewujudkan rakyat Lampung berjaya, katanya. Menurut Dewi, ini dilakukan agar produksi para petani bisa meningkat dan Kabupaten Tanggamus tidak hanya dikenal dengan komoditi kopi saja, tetapi juga dikenal dengan varian komoditi lainnya termasuk sektor peternakan, ujarnya. Per hektar dari 6 ton berapa? 1,5 ton, ya. Berarti 2 kali lipat itu seperempat hektar yang mana? Kamu punya berapa hektar ini tanah? Apalagi 2 hektar? Masya Allah, apa? Yang punya rakyat, punya kamu loh, bukan yang punya hutan. Iya. Yang punya pribadi. Kita kenapa? Hah? Kopi. Berapa produksinya? Kalau tahun kemarin itu sudah lebih cerdas, sudah punya hubungan bisnis. Inilah yang saya akan gunakan sehingga nanti saudara-saudara kita yang di gunung kukuh. Begitu para petani ngelihat kukuh berhasil, wah, aku biar kukuh ya lah dulu. Usaha taninya, waktu baik dalam kukuh ya. Seperempat sama dengan 1,5 ton, 2 hektar di gunung. Gunungnya rusak, hasilnya nggak begitu.
selip-selip, waktu panen, naik motor kan? Ya. Longsor, Betul. gedebuk, Betul. patah kaki. Betul. Kita lihat ya, nah jadi nanti kita nggak bisa buru-buru. Nah, sinergitas dinas pertanian, dinas perkebunan dengan provinsi harus, makanya Bu Bupati, Pak Bupati untuk sektor pertanian jangan emosi menempatkannya, karena lawannya saya, jadi jangan buru-buru main cok ini buat buru-buru diskusi sama saya, nantinya macet. Nah, ujung-ujungnya Bupati marah-marah. Nah gitu loh. Jadi kamu harus mulai semua ini. Nah, supaya diskusi, nah ini kan sudah kita tuh kayak tuh botak kepalanya. Sulit-sulitnya saya lanjutin. Makanya lebih baik copot rambutnya daripada dia nanti itu juga gitu. Nah, nanti saya berpihak kepada kalian itu, tapi saya tolong di apa namanya, didiskoni gitu loh, ya. Mana ada gubernur nekat ikut? Ada, dia ini gue mau berbangga. Ini nggak boleh. Orang Sumuri kalau oleh Tuhanku bupati itu nggak nekat. Ini udah nekat. Jangan sampai dia malu. Itu dan semua dari sini. Tetapi kalian itu tidak akan mungkin dapat saya tekan kalau tidak ubah. Nah, misalnya hukum. Berarti ini hukum yang diberi. Coba cek suruh kepala desa. Cek hukum. Ini sampai ini. 6 petani Pak Bu Bupati jumlahnya sendiri. Tanya kalau dengan polisi, hukum ini mau nggak? Penipu apa enggak? Pakai kan orang tua. Orang Indonesia Kita ini Indonesia, penduduknya nomor 4 dunia, produk kopi juga yang berkualitas. Jadi tolong Tuhan supaya inisiasi supaya jangan sampai kita itu kopinya, produksinya rendah, harganya tidak menyenangkan, menguntungkan petani. Semua sudah. Ini makanan kamu makan siapa nih? Iya Pak. Iya Pak. Boleh dicicipi? Iya. Betul. Karena ada ada Pertamina yang memang sudah konsen membantu, tapi saya kemauannya sudah sempurna, kualitasnya yang belum ya, karena nakal. Nah, jadi supaya kamu orang bagus, ikutin mau saya nantinya, penghasilan kamu orang tinggi, dia namanya besar, rakyat yang membutuhkan produk itu puas. Jadi ada dua, kalau orang membuatnya puas, orang senang menikmati kualitas dan orang kalian berpahala. Jadi saya ingin saya mulai dari video ini yang akan kita bagaimana proses produksi sampai video ya. Jangan ngomong gini ya seperti apa. Ini Pak Dekan ini udah profesor, dokter, nggak ada lagi yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Kalau tinggi masih kamu minta masih tinggi, kopiah. Paling tinggi dari profesor. Lalu yang kedua, kalau 2,5 meter belum kan? Rencana. Sudah. 30 meter. Tetap kalian akan terpaksa harus nanam ada interval.
Lu kok senyum aja lu? Ketinggian untuk kelapa apa? Di sini mana ada? Kebetulan untuk tahun-tahun ini Pak, ketika lagi kebagian daerah nggak naik, nggak mau tumbuh naik. Kan dulu banyak. Ketika mati, hilang, mau dikembangin lagi. Nah ini masih ada susah. Dari mana? Bibitnya Asal-asalan. ya biasanya mana yang buahnya paling banyak ya itu yang kita bikin. Itu berapa? Rata-rata produksi kopi kamu lada. Kalau Tahu ya, tahu kan? ya Lebih kurang aja nggak apa-apa. lebih kurang ada sih per hektarnya baru sekitar 1 ton. Hah? 1 ton Pak. Per hektarnya. Ya kalau kita mancing bisa ngomong yang bohong. Kamu yang bohong. Udah Pak, kan langsung Pak. Yang Waktu ini juga Pak, kita juga di tanggal untuk penangkaran Pak Dekor di air lalu. Salah satu yang sumber yang dibawa yang di pagi. Cuman di sini bagus pantau batangnya luar biasa. dulu banyak mati. Sekarang udah mau lagi. Tapi nanti mati lagi. Jadi dia nggak pernah mati. Karena di kampung. Di atasnya ada. Sehingga yang namanya musuh angkat itu ngampur dia makan itu. Besi, kayu besi. Dengan Unila Universitas Lampung. Tinggal lebih murah biayanya, hanya kalian lakukan di bawah penyambungannya didampingi oleh mahasiswa kamu. Satu petani mungkin 100 batang, seterusnya dia kembangkan. Bisa ya? Bisa. Ibu, belakang semanggu kamu hanya nggak bayar. Ibu, kamu mau dia. Nah jadi kopinya berapa di sini? Jangan bohong, produksinya. Per hektarnya Pak. Berapa kilo? Rata-rata itu kalau tahun 2019 itu 8 ton Pak. 0,8 kilo. 0,8 ton. Berapa kilo? Tahun ini insya Allah naik Pak. Ya, jadi nggak bohong. Kamu ada kadang-kadang bagus kan? 3 ton. Belum apa? Tapi dengan Bupatinya baik-baik juga sama saya. Kalau gitu pindah lagi ke kabupaten lain. Nah, ya, jadi nanti akan ada tim lagi yang kemari. Kan nggak bisa selesai sekarang ketemu. Ya kan kita ngomongnya kan insinyur profesional, bukan insinyuran. Lalu besok kan ada menteri ada juga saya akan laporkan buat pilot project ini. Dia ada kopi, dia ada ladang, ada kaki, sapi nggak hidup gitu ya. alhamdulillah sudah Pak. Udah. Eksperimen hidup sudah. Keras bupati ya. Mau 2 kali ya tidak keras. Sudah Pak. Saya akan soalnya yang nekatnya itu kan saya. Yang tanggung jawab saya kepada Pak. Karena saya tidak tega omongan saya yang tega omongan masa. Tapi dipertahankan. Beliau ini hanya untuk kopi dan lada. Perlu nggak perlu ya kalau kita produksi tapi kita gabus kan terkenal. Di sini saya melihat itu kan dari kamu, dari Kangamus. Membina juga Pak. Jadi bisa dikembangkan di sini dan itulah yang program pemerintah kabupaten belajar ke provinsi lah. Jadi perhatian nanti saya kasih ilmu. Jadi pada posisi ini dibantu
Jadi kan pemenangan dulu pasti terutama kalau saya kan biawin kamu. Kalau kita, nah, itu infrastruktur. Yang kedua saya ingin mengembangkan ingat, ya toh. Yang tadi gimana? Tadi bawa. Udah pulang. Oh, nah. Kita udah liwat belum Pak? Ya, tahu dong SMS. Sini dulu Pak, karena sore bisa. Jam sini. Jadi bagus sambil tetap kegiatan pertanian skala luas yang berakhir untuk kantor petani berjaya. Salah satunya untuk untuk komoditas kopi dan untuk komoditas lada itu ada di Kecamatan Air Maningan. Komoditas kakao ada di Gulo. Sedangkan untuk tanaman pangan hortikultura itu ada di Sumberjo. Dan untuk peternakannya menyusul. Pada kesempatan ini juga tadi disampaikan untuk interprovinsi dan disampaikan juga memang busuk pantau batang agak lumayan parah di sini Pak. Dan untuk kegiatan sambung bujuk memanfaatkan tanaman sudah 30 tahun seperti Mas Kuku sampaikan juga itu sudah disampaikan seperti itu. Dan di Desa Raja ini dulu dibantu oleh Pak Gub melalui Pak Edianto, tadi saya sampaikan alat pasca panen dan bangunan juga sudah melalui dana desa syukur. Dan kebetulan kopi di Ulu-Ulu ini yang sudah menjadi trennya dibantu oleh beberapa perusahaan satu adalah PPI. Dan kesempatan ini adalah untuk rumah belajar para petani, para penggerak komunitas rasanya tentang kopi itu di sini. Dibantu oleh pihak PGE ya Pak ya. Dan tadi yang saya lakukan juga kalau tak bantu sudah sama Pak Sengir dan Pak Gub tidak banyak ada itu. Betul sudah dibantu karena Pak Gub enggak dia seperti itu. Berpihak kepada kalian itu, tapi saya tolong di diresponi gitu loh, ya. Mana ada gubernur nekat ikut, dia jadi kue berbayar, ini nggak boleh. Orang disuruh kalau aku bupati itu nggak nekat, gubernur udah nekat, jangan sampai dia malu. Itu saya mulai dari sini. Tetapi kalian itu tidak akan mungkin dapat saya tekan kalau tidak umat. Nah, misalnya hukum. Nanti ini hukum ambil pilih. Coba cek suruh kepala desa. Cek hukum. Ini hukum satu lagi. 6 petani Pak. Hukum bupati. Jumlahnya sedikit. Tanya lagi dengan polisi, hukum ini bohongan nggak? Penipu apa enggak? Pakai nggak? Bocor nih. Kan orang tua. Kita ini Indonesia, penduduknya nomor 4 dunia, untuk kopi juga yang berkualitas. Jadi tolong Iwan supaya inisiasi supaya jangan sampai kita itu kopinya, produksinya rendah, harganya tidak menyenangkan menguntungkan petani, pada pasarnya menguntungkan petani. Tapi kalian itu mohon bantuan Pak. Mau lama atau mau di sini? Betul. Ya, kalau gitu ya. Nah jadi, ini bercanda. Nah jadi ini terobosan pada akhirnya ya. Tahu ya, saya begitu kamu bilang sangat bagaimana industri hilir perkopian ini Pertamina bisa. Jadi dia pengen menghidupkan UMKM ini. Kalau ini berapa ininya? Bukan, ini 15.000 ya. Bahaya kan gitu. Kamu orang bisa kembangin ya enggak? Baku masih
Ini merah. Oh, ini saya. Sama apa? Irwan sama mungkin. Ya. Gimana cara ininya ya? Ini udah jadi. Ini yang saya bawa energi terbarukan panas bumi ini merupakan andalan karena dia mengandung nilai-nilai yang ramah lingkungan. Kalau dia dibangun dari batu bara dan sebagainya itu kan ada. Tetapi sekarang ini Lampung kan sedang krisis. Menunggu seperti Pertamina ini kan cukup lama karena investasinya kan besar. Nah, oleh karena itu saya menginginkan Pertamina tidak hanya yang ada sekarang, tetapi perlu ada pengembangan karena potensi. Di sisi lain, karena ada industri yang akan berkembang akibat tol Sumatera yang begitu bagus, maka yang PLTU pun kita akan kembangkan. Sehingga saya lebih memberikan jawaban Lampung terang itu untuk masyarakat, gitu ya. Ramahnya soal nanti, yang penting rakyat bisa mendapatkan pertolongan dalam energi listrik yang kita butuhkan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingin membantu Bupati Tanggamus karena wilayah ini kan cukup potensial yang menurut hemat saya bisa kita kembangkan dan punya kemampuan, punya daya dukung lainnya. Tetapi kenapa sih kita masih impor terus? Oleh karenanya saya akan membantu. Saya sedang meminta luasan lahan yang bisa dikembangkan dengan spesifik wilayah. Kalau memang bisa dikembangkan bawang, kenapa harus impor? Kalau dia bisa dikembangkan cabai, toh kebutuhan DKI itu 40%. Itu dari Lampung. Nah, untuk kontinuitas ya kita harus siapkan. Nah, sehingga saya akan menentukan bahwa beberapa pilihan kabupaten nanti akan di mapping seperti Tanggamus cocok untuk kopi, hulu-belunya kita kembangkan supaya petaninya bisa pendapatannya meningkat, pendapatan asli daerahnya meningkat, pengusahanya untung. Nah, itu kita kembangkan lada yang satu hamparan. Kemudian kita kartu petani berjaya saya nanti akan memberikan kesempatan kredit usaha rakyat, kita akan kembangkan ternak. Nah, hulu belu sudah saya putuskan akan menjadi pilot project di dalam pengembangan kartu petani berjaya di sektor perkebunan. Nah, yang ketiga, kita ingin membuka Lampung Barat akses jalan ke Tanggamus. Tetapi ini kan Lampung Barat pasti ada kelemahan, Tanggamus juga pasti ada kelemahan. Nah, saling mengisi kelemahan kelebihan itu. Dia kaya dalam potensi yang lain, tetapi dia sulit soal beras. Lampung Barat loh, di sini ada Pulau Panggung. Ngapain harus ngambil dari Lampung Tengah, dari Lampung Selatan? Tinggal kirim aja nih. Ini yang disebut konektivitas wilayah yang bisa menumbuh kembangkan ekonominya. Nah, jadi kebetulan jatuh pilihan di Tanggamus, ya bersyukurlah. Mudah-mudahan ini akan dalam waktu dekat kita realisasikan. Jalannya bagus, kemudian komoditinya juga akan lebih berkembang. Nah, saya ingin kepada perusahaan yang saya bantu dulunya, baik Pertamina, kemudian Terang Mining maupun PLTA Tanggamus, ada partisipasinya dalam mengembangkan hulu-belu masa depan untuk Lampung Berjaya. Targetnya apa, Gus? Target apa? Target itu terrealisasi konektivitas itu. Saya tidak perlu angka, saya tidak perlu. Yang penting jalannya selesai, nanti dipimpin oleh Bupati.
Siap. Terima kasih Pak Gus. Kita membuat harga begitu. Pak, itu Pak. Oke, terima kasih ya. Ketemu ya. Thank you. Ya, yuk.